halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam video saya kali ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita memulihkan aliran energi keuangan dengan cara memberkati uang. Nah, tentunya teman-teman bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan memberkati uang itu? Apakah ada hubungannya dengan kegiatan mistik atau klinik atau supranatural? Ya, sebenarnya kegiatan memberkati uang itu tidak ada hubungannya dengan kegiatan mistik lah, supranatural atau klinik. Tapi memberkati uang itu artinya kita melibatkan diri kita secara rasa, secara pikiran, secara tindakan itu seharmoni atau selaras dengan energi semesta. Ya. Di sini manusia mempunyai daya magnet. Ya. Daya magnet manusia itu ada di alam bawah sadar kita. Jadi, daya magnet ini digunakan untuk menarik kemakmuran, menarik kekayaan atau keberlimpahan sesuai dengan hukum LOA ya. Hukum tarik menarik ya. Nah, di sini daya magnet ini yang kita pancarkan ke semesta secara terus-menerus itu hasil dari vibrasi kita secara keseluruhan yang paling dominan yang kita pancarkan ke semesta. Itu yang semesta tangkap dari vibrasi kita. Gitu ya. Jadi memberkati uang di sini artinya kita melibatkan semesta. Nah, melibatkan semesta itu juga bukan berarti juga kita melibatkan makhluk astral atau makhluk dimensi bawah ya. Kita menggunakannya itu sebagai untuk mengisi uang gitu, bukan. Jadi uang di sini uang yang kita gunakan sehari-hari atau kita berikan kepada orang lain berupa dalam bentuk amal gitu ya. Uang di sini tuh sirkulasinya itu mengalir gitu ya, bukan uang yang kita simpan sebagai jimat, bukan. Jadi itu tidak ada kaitannya melibatkan dimensi astral atau dimensi bawah ya, seperti kayak pocong, kuntilanak, tuyul dan lain-lain, tidak. Tapi ada kemungkinannya adalah melibatkan dimensi atas. Dimensi atas itu apa? Dimensi atas itu seperti makhluk cahaya, atau dalam agama disebut juga dengan malaikat, atau dimensi cahaya lainnya, ya, atau makhluk cahaya lainnya maksudnya. Nah, sistem ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang kita anut, tingkat keyakinan yang kita anut, ya seperti dalam agama ya. Kalau kita meminta atau berdoa kepada Tuhan, artinya kan kita meminta ke dimensi atas, ya kan? Nah, di sini Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan, gitu kan? Itu sesuai dari vibrasi yang kita berikan juga, gitu. Nah, itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan itu tadi ya. Nah, di sini apa saja sih yang membuat energi uang itu menjadi alirannya tidak baik, gitu ya, menjadi terhambat, gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah energi, termasuk energi uang.
Jadi yang harus kita perhatikan adalah diri kita sendiri dulu, ya kan? Yang perlu kita rubah adalah diri kita sendiri dulu. Jadi segala sesuatu itu harus berkaca ke dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan melihat dari orang lain ya, atau suatu tempat lain atau peristiwa lain yang mengakibatkan energi kita apalagi energi keuangan kita jadi terhambat. Tapi kita lihat diri kita sendiri dulu, gitulah. Nah, di sini berkaitan dengan pemikiran, ya kan? Pemikiran kita bahwa energi uang ini itu positif atau negatif yang kita pikirkan. Bisa menjadi positif adalah apabila kita memikirkan uang adalah sebagai sarana media kita untuk mendapatkan keberlimpahan, mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, dengan cara yang selaras dan seharmoni dengan semesta. Kita harus mindsetnya ke arah yang positif dulu, gitu. Nah, di sini berkaitan dengan mental block ya, kembali ke mental block. Apabila mental block kita sudah kita arahkan menjadi ke arah positif, maka dengan sendirinya aliran energi itu pun akan satu persatu balik kembali menjadi lancar. Gitu. Nah, ada suatu, saya pernah baca di artikel ya, ada suatu pasien yang berobat ke suatu tabib atau terapis kesehatan, ya kan? Dia pernah bertanya ke tabib tersebut, bagaimana caranya agar penyakitnya yang dianggap parah ini bisa tersembuhkan. Nah, herannya si tabib itu tidak memberikan obat yang paling paten ya untuk kesembuhan dia, tapi dia malah berkata seperti ini: apabila kamu ingin agar penyakit kamu itu sembuh, maka hal pertama yang kamu lakukan adalah kamu memberkati orang-orang yang sakit terlebih dahulu. Nah, si pasien ini kaget, kok seperti itu ya jalannya ya? Mengapa? Gitu ya. Nah, ternyata maksud si tabib itu adalah dengan kita memberkati orang-orang terlebih dahulu, kita memberikan, kita memancarkan energi yang baik, vibrasi yang baik ke semesta. Artinya kita akan, semesta itu akan mengembalikan atau akan memantulkan energi yang sama yang kita berikan kepada orang lain, sesuai dengan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai, seperti itu. Jadi apabila kita ingin keuangan kita lebih baik, contohnya kita melihat nih teman kita atau tetangga kita itu punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, ya kan? Dan kita melihat hidupnya itu pokoknya serba berkecukupan, gitu. Ya kayaknya hidupnya tuh tidak ada susahnya, kayaknya hidup itu sudah baik, sudah membuat dia bahagia lah, gitu. Nah, mindsetnya adalah kita harus menyingkirkan pikiran yang negatif. Pikiran negatif, justru pikiran yang negatif itu yang menghambat energi aliran keuangan kita, akan menutup aliran keuangan kita. Contohnya malah kita tuh merasa iri, merasa dengki, ya kan, merasa apatis, ya kan, terus kadang merasa sombong, ya kan. Nah, itu justru yang akan menutup atau
atau menghambat aliran energi keuangan kita. Sebaiknya yang kita lakukan adalah memberikan energi positif kepada semesta. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita memberkati orang tersebut ya, yang kita pikirkan dia lebih segalanya daripada kita ya. Kita berkati adalah rumahnya yang bagus, mobilnya yang bagus. Kita berkati juga pekerjaannya yang bagus. Atau kalau kita melihat keluarganya itu keluarga yang harmonis atau keluarga yang ideal, kita berkati juga keluarganya yang harmonis dan ideal itu. Dengan satu syarat, yaitu dengan ikhlas, yaitu dengan penuh welas asih, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan bahwa apa yang kita lakukan itu nanti akan kita dapatkan berkali-kali lipat apa yang telah kita lakukan. Tidak seperti itu, tapi lakukanlah dengan penuh ikhlas dan welas asih. Nah, dengan seperti itu, semesta akan menerima sinyal vibrasi kita. Nah, dengan menerima sinyal vibrasi kita, nah, kita tidak tahu nih apa yang akan diberikan semesta kepada kita dalam bentuk kebahagiaankah, atau hati yang damai, hati yang penuh sukacita, atau semesta akan memberikan kepada kita dengan energi yang tidak, dengan keuangan, dengan rezeki yang tidak terduga. Misalnya kita menang undian, ya kan, menang lotre, atau kita mendadak mendapat warisan gitu ya, dengan energi yang tidak terduga. Atau dengan kita mendapatkan pekerjaan atau hidup yang lebih baik gitu. Nah, kita tidak tahu nih caranya semesta mengembalikan energi yang diberikan itu seperti apa. Nah, begitu juga dengan memberkati uang. Nah, memberkati uang di sini artinya adalah kita membersihkan dulu energi yang menghalangi uang itu, ya kan. Uang itu kan yang kita dapatkan itu kan sudah dari tangan ke tangan ya. Nah, tangan ke tangan yang pemiliknya kita tidak tahu tuh. Pemiliknya sebelum uang yang kita dapat itu bagaimana sifatnya, baik buruknya kita tidak tahu. Makanya dengan jalan kita membersihkan atau memberkati uang terlebih dahulu. Contohnya uang koin ya, uang koin 1000-an ya, misalnya segenggam atau setumpuk ya uang koin itu, sebelum kita gunakan uang koin itu ada baiknya dibersihkan dengan, contohnya nih, pengasapan dengan dupa, atau dengan dibersihkan dengan sedikit garam gitu ya, dengan disemprot dengan air garam itu juga bisa, atau dengan kopi ya, dengan dicampur dengan butiran kopi juga bisa. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu tadi membersihkan energi dari pemilik sebelumnya yang menghambat aliran uang itu mengalir gitu ya. Nah, di sini uang yang kita berkati itu adalah uang yang akan kita gunakan sehari-hari, uang yang akan kita pakai, uang yang sirkulasinya akan berputar terus gitu ya. Bukan uang yang kita simpan ya, atau bukan sebagai jimat, bukan, tapi yang kita gunakan yang sirkulasinya akan berputar terus, ya kan. Nah, dengan memberkati uang ini kita upayakan energi-energi sebelumnya itu kita bersihkan dahulu. Nah, baiknya kita berkati uang itu sehari sekali sebelum kita pakai uang gitu ya. Begitu juga dengan uang kertas ya. Uang kertas bisa dengan pengasapan dupa atau disemprotkan dengan air garam juga bisa. Nah, bagaimana cara memberkati uang ya? Nah, caranya adalah uang kita taruh di hadapan kita. Posisinya adalah seperti memberkati ya. Tangan ini memberkati. Jadi kedua telapak tangan itu terbuka ke bawah, berhadapan dengan uang yang kita taruh di hadapan kita.
kedua mata kita tertutup dan kita mendoakan, kita mengafirmasikan, ya, atau kita memberkati uang itu dengan contohnya dengan ucapan seperti ini. Ya uang, saya berkati kamu supaya uang ini bisa mengalir kepada semua orang. Uang ini bisa dipergunakan kepada orang yang memilikinya, dan orang yang memilikinya itu finansialnya itu akan terberkati juga, rezekinya juga akan banyak, dan orang itu pun akan bahagia, berkelimpahan dengan materi, bahagia lahir dan batin, dan menggunakan uang sebagai sarana dia untuk membahagiakan makhluk hidup dan makhluk yang ada di sekitarnya. Ya, seperti itu contohnya ya, memberkati uang. Nah, setelah kita berucap atau mengafirmasi, kita hirup udara oksigen dengan hidung. Kita rasakan, kita nikmati energi yang mengalir ke dalam hidup kita, ke dalam pikiran dan perasaan kita. Setelah cukup, kita keluarkan melalui mulut. Kita rasakan dengan penuh belas asih, dengan penuh keikhlasan, agar energi yang kita pancarkan ke uang ini akan menempel dan akan menjadi berkat ke uang ini, dan akan mengalir kepada orang yang akan menggunakannya. Kita berkati juga finansial orang yang menggunakannya, agar rezekinya itu mengalir deras. Uang sebagai sarana dia untuk membahagiakan dirinya, orang lain, keluarganya, dan makhluk hidup yang lain yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, kita dapat memulihkan atau menyembuhkan energi uang kita, supaya keuangan kita, aliran energi rezeki kita dapat mengalir dengan deras seperti yang kita harapkan, karena kita sudah memberikan terlebih dahulu energi positif ke uang dan energi positif ke semesta. Ya, begitu dulu ya teman. Sharing kita kali ini semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sharing video ke media sosial teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih teman atas perhatiannya. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih penuh rasa kasih sayang, penuh rasa belas asih, menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Terima kasih teman-teman. Rahayu.